Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting cara install Debian ya, Debian 10 yang sudah kalian download. Pertama-tama kalian buka dulu VirtualBox-nya ya. Nah, terus ini sudah ada di halaman VirtualBox. Ini project yang sudah pernah saya buat. Pilih baru ya, karena punya saya VirtualBox-nya versi 52 ya, punya saya. Mungkin yang kalian sudah versi yang terbaru karena itu udah download yang baru ya. Pilih yang baru, new ya. Kalau kalian pakai bahasa Inggris nanti ada keterangan new. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, pakai baru. Nama ini pakai nama lengkap kalian ya. Jadi isi nama lengkap kalian. Misalkan saya isi nama lengkapnya Debian 10. Nah, next, tipenya kalian pilih Linux. Terus versinya kalian pilih Debian sesuai dengan sistem operasi kalian ya. Sistem operasi kalian menggunakan yang 32 bit apa 64 bit. Bebas ya, punya saya pakai 64 bit karena sistem operasi saya 64 bit. Ngeceknya di mana ya? Ngeceknya di Windows Explorer. Terus di PC-nya kalian klik kanan, pilih Properties. Nah, ini ada sistem tipe, punya saya 64 bit ya. Jadi operasi sistemnya itu 64 bit dan prosesornya juga memang support 64 bit. Terus next kita lanjut ke VirtualBox-nya, jadi versi 64 bit, pilih lanjut. Ini ukuran memori ya, jadi nanti yang dipakai itu mau menggunakan memori berapa kalian. Saya pakai yang 1 GB aja biar penggunaannya kan cuma command line aja ya. Jadi lanjut. Terus ini buat harddisk virtual sekarang ya, paling tengah. Buat next, pakai VDI, lanjut. Kemudian dialokasikan secara dinamik. Nah, ini pilih harddisknya ya, mau ukurannya mau berapa bisa kalian ubah. Ini namanya yang tadi Debian 10, ini bisa kalian ubah, terserah kalian mau pakai yang berapa ya harddisknya ya. Tapi 8 GB sudah cukup lah standarnya kita untuk pembelajaran. Next, buat. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke mulai. Nah, ada mulai di sini. Kita akan diminta ISO dari Debian 10-nya itu ada di mana letaknya kalian pada saat download. Kita browse. Nah, saya downloadnya ini ada di folder download ya. Debian 10.10 open. Terus kita mulai, pilih mulai. Kelasnya kita perbesar. Nah, untuk yang di sini kalau kalian pilih yang grafik install ya, itu nanti instalasinya bersifat grafik ya. Bersifat grafik maksudnya nanti kalian bisa menggunakan mouse. Jadi untuk pilih-pilihnya, pilih menu-menunya bisa menggunakan mouse. Kita belajar yang command line saja ya. Pilih yang install ini ya, yang biasa nomor 2 yang. Jadi instalasinya menggunakan yang command line. Enter. Kalau sudah pilih yang install, enter. Tunggu loading. Nah, ini bahasa ya, bahasa penginstalan ya. Saya pakai English saja karena terbiasa menggunakan bahasa Inggris. English. Terus country, kalian letak areanya ada di mana sekarang ya. Ini opsional. Kalau misalkan Indonesia tidak ada, kalian bisa pilih yang di order di sini. Terus pilih yang Asia karena Indonesia berada di Asia ya. Terus lanjut Indonesia, kelewat. Kalau sudah, enter. Nah, untuk ini country base default local settingnya saya pakai yang
UTF-8 untuk yang United States key-nya ya. Jadi keyboard, pengaturan keyboardnya menggunakan yang mana kalian. Saya pilih ke manual karena United States. Terus pakai keymapnya keyboard American English, dari US tadi pilih yang American English. Next, tunggu loading. Ini biar tidak mengganggu saya, close saya. Kita tunggu loadingnya sampai proses selanjutnya. Lamanya ini tergantung sistem operasi kalian dan hardware kalian juga ya. Masih loading biru. Kita tunggu aja. Sambil nunggu kalian bisa sambil minum-minum, makan-makan cemilan. Nah, sudah sampai di sini proses selanjutnya ya. Di sini ada hostname. Hostname bisa kalian pakai nama ya. Jadi hostname-nya ganti ke nama kalian. Misalkan seperti tadi kita nama hostname Debian ya. Saya pakai Debian saja. Debian, misalkan namanya Debian ya. Nah, jadi ini isi nama kalian nanti. Terus kalau sudah enter atau continue ya. Jadi untuk memilih menu ini, go back ke continue, ini pilih tab. Bisa kalian menggunakan tab tabulasi yang ada di keyboard ya. Kalau sudah seperti ini, enter aja untuk continue. Terus domain name bebas ya. Jadi bisa menggunakan nama kalian .com, nama kalian .net, atau nama kalian .id ya. Misalkan namanya tadi kan ini Debian ya. Berarti saya isi debian.id. Kalau sudah, continue. Terus next, ini isikan root password kalian ya. Jadi root password kalian diisi. Ini dicatat, diingat, jangan sampai kalian nanti lupa, karena nanti kalau lupa kalian tidak akan bisa masuk ke akses root kalian. Kalau sudah enter, terus ketikkan re-enter passwordnya lagi. Jadi diketikkan lagi password yang rootnya yang seperti barusan. Konfirmasi saja apakah tadi sama sekarang benar atau tidak. Nah, next, kalau sudah seperti ini, full name for the new user. Ini isi dengan nama lengkap kalian ya, wajib isi dengan nama lengkap kalian. Misalkan nama lengkapnya Debian spasi 10 misalkan. Kalau sudah, continue. Nah, username akunnya ya, username akun ini menggunakan nama depan kalian, nama depan kalian atau nama panggilan kalian ya. Jadi username akunnya ini isi nama depan kalian atau nama akun kalian. Anggap nama depannya ini kan tadi Debian 10, anggap Debian ya nama depannya. Terus kalau sudah, enter, masukkan password usernya. Nah, ini boleh sama dengan root yang tadi, akses rootnya boleh dibedakan. Kalau misalkan kalian tidak mau menyimpan terlalu banyak password, boleh disamakan saja, karena ini kan cuma buat pembelajaran saja ya. Jadi disamakan dengan password rootnya, tidak masalah. Re-enter password lagi ya, re-enter password lagi, kita ketik lagi, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nunggu ke proses tahap selanjutnya lagi. Sambil nunggu bisa sambil tiduran, minum,
makan cemilan bebas. Ini masih nyeting waktu. Jadi membaca waktunya Mas ini ya. Nah, sampai di sini select kota di mana letak zona kalian. Jadi zona untuk jam di Indonesia itu kan ada WIT, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Barat ya kan ya. Saya berada di WIB, jadi kayak misalkan Sumatera, Jakarta, Java ini kan WIB ya. Kita pilih yang paling atas. Kita tunggu lagi proses ke tahap selanjutnya. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini kalau ini pembagian tentang partisi ya. Jadi pemilihan partisi, metode partisinya. Kalau guide kalian berarti pakai standarnya ya, defaultnya. Kita sekarang pakai yang manual supaya kalian bisa membaginya nanti seperti apa membagi partisi di Linux ya. Pilih manual, terus kita pilih yang ini ya, yang masih belum terpartisi ya. Jadi tadi kan kita buat sebesar harddisknya 8 GB, ini ada 8,6 GB. Enter. Create new empty partition table on this device. Apakah mau buat partisi baru ya nih? Jadi dalam keadaan kosong, yes. Nah, ini ada free space nya. Jadi ada free space 8,6 GB. Kita pilih yang free space 8,6 GB. Create a new partition. Partisi yang pertama ini saya mau buat swap ya, memori swapnya ya. Jadi sebesar 2 GB. Memori swap ini seperti halnya 2 kali memori ya. Tadi kan saya pilih memorinya pada saat pembuatan itu 1024 byte ya. Jadi 1 GB. Jadi 1024 kilobyte itu sama halnya dengan 1 GB. 1024 mega ya tadi. 1024 megabyte itu sama halnya 2 GB. 1 GB, jadi 2 kali lipatnya 2 GB. Pilih continue. Ini begini, enter. Ini use as nya kita pilih yang swap area ya, karena kita mau setting ke swap. Next. Kalau sudah, lanjut ke done. Jadi memory swap sudah kita setting. Lanjut, kita mau buat yang directory root ya. Kita buat directory rootnya. Jadi akses root nanti bisa kita simpan-simpan di situ. Jadi buat directory root, enter yang kita go back. Saya jelaskan. Jadi pilih yang 6,6 ini yang masih free space ya. Karena yang 2 GB kita sudah buat swap tadi. Terus tinggal 6,6 kita pilih yang free space, enter. Terus create a new partition. Nah, untuk root saya mau pakai 5 GB saja. Jadi kalian bebas pakai berapa. Jadi saya pakai 5 GB, continue, enter. Nah, ini sudah root ya. Jadi mount point-nya sudah ada di root. Terus use as tipenya pakai ext4 ya. Saya mau pakai tipe ext4. Kalau sudah, pilih done. Lah, untuk yang di sini free space tinggal sisa 1,6 ya. Jadi 1,6 GB. 1,6 GB ini saya pakai home. Jadi buat home. Jadi enter yang free space 1,6 GB barusan. Create a new partition. Enter lagi, continue.
logical, lanjut. Ini ya otomatis di home ya. Jadi mount pointnya sudah terarah ke home, tidak usah dipilih lagi. Next, lanjut ke down ya, down. Kalau sudah lanjut ke ini kan sudah tidak ada free space lagi ya, jadi sudah mencakup semua 8,6 GB. Jadi 2 tambah 5 7 tambah 1 8,6. Next, lanjut ke finish instalasi, finish partisi maksudnya. Read the change to disk, jadi apakah mengubah partisi hard disk ke yang seperti di atas ini, ada partisi 1 off, SCIS 3 00 SDA swap dan seterusnya. Kita pilih yang yes ya. Jadi mau kita buat partisinya, tunggu sampai proses selesai sampai ke tahap selanjutnya. Loading tergantung lamanya ini tergantung dari sistem operasi kalian dan hardware kalian. Bisa sambil minum, makan ya, tapi jangan asal ditinggal tidur saja, nanti kelewat ya. Next, storing, unpack. Jadi ini proses install base sistemnya ya. Sudah tertulis apa saja yang sudah terinstall. Lumayan, kita tunggu saja, bersabar. Oh, ini sudah selesai. Nah, proses next sampai di sini ada keterangan scan another CD or DVD ya. Ini meminta apakah kalian akan membaca, jadi mau membaca CD atau DVD. Kenapa diminta seperti ini? Karena DVD ISO Debian ini ada 4 kalau nggak salah ya, 4 macam. Jadi Debian Buster ini ada 4 macam. Karena kita tidak punya ya, jadi repo-nya tidak ada, kita tidak usah scan saja, nanti gampang untuk instalasinya. Next ke belakang saja, instalasi aplikasi lainnya, pilih no ya. Jadi scan another CD or DVD saya tidak akan menyekan CD atau DVD lah. Sampai di sini ada keterangan configure the package manager. Ini fungsi kalau misalkan kalian mau, karena tidak menyekan CD atau DVD, maka diminta apakah mau install secara online ya. Jadi Debian Archive Mirror Country, jadi mau install online-nya itu menggunakan repo online di negara mana. Misalkan di sini ada Indonesia, India, Hungary, Hong Kong dan lain-lain ya, banyak ya. Sini banyak ya, bisa kalian pilih. Karena punya saya tidak ada terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau misalkan kalian koneksi internetnya lancar, bisa pilih, terserah ya. Tapi saran saya jangan pakai internet saja ya. Jadi kita pilih go back saja. Karena kalau pakai internet, takutnya nanti internetnya kurang stabil ya, atau lemot, nanti tambah lama. Kita pilih yang go back saja. Next, sampai di sini continue without a network mirror ya. Apakah kalian tidak yakin, intinya ya yakin tidak menggunakan sebuah internet, jaringan internet, yes.
Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya ini, karena tidak nginstal reponya ya secara online. Nanti kita install reponya next kalau sudah terinstall saja. Saya ajari secara manual nanti, biar paham juga ya setting secara manualnya. Kita tunggu loadingnya, biasanya tidak begitu lama kalau ini ya. Nah, ini sudah jalan proses. Jadi kalau lama seperti ini jangan bilang, oh kok error kayaknya Pak, langsung di close. Tidak ya, tunggu saja ya. Jadi kalau error ininya tidak akan bisa berubah, kalian tidak akan bisa minimize. Itu baru namanya hang error. Misalnya yang laptopnya berat misalnya. Tapi kalau nginstal cuma install Debian yang command line seperti ini, ringan lah. Nah, ini sudah sampai ke upgrade softwarenya sudah. Nah, ini ada keterangan ya, participate in the package usage survey. Apakah kalian mau berpartisipasi untuk survei ya? Kita pilih yang no saja, tidak usah. Terus choose software to install ya, kita pakai yang standar ya. Jadi yang ini yang tercentang di sini hanya standar sistem utilities ya. Langsung enter. Kan nanti software yang lainnya kita install secara manual saja. Nah, sampai di sini install the group bootloader, the master boot record, yes. Nah, installnya yang di bawah ya, yang kita install langsung cara otomatis ya, yang di dev SDA ya. Next. Ini sudah proses finish instalasinya ya. Tetap ditunggu ya. Nah, sampai di sini instalasi komplit katanya, sudah selesai. Jadi lanjut ke continue. Nah, ini akan ke reboot otomatis ya. Ini akan sudah masuk ke booting dari Debian. Nah, lanjut sampai di menu login Debian, berarti kalian sudah sukses untuk menginstal sistem operasi Debian command line-nya. Untuk masuknya kalian bisa lanjut menggunakan akun kalian yang sudah kalian buat tadi pada saat penginstalan. Saya kan tadi akunnya Debian ya. Lanjut enter. Kalau sudah, masukkan passwordnya ya. Jadi pada saat kalian ngetik password, nanti ini memang tidak keluar. Jadi misalkan saya ketik ya F misalkan di sini lah, ini tidak keluar. G ya tidak keluar. Kalian ketik saja di passwordnya. Passwordnya apa? Kalian ketik saja. Nah, misalkan saya sudah ngetik passwordnya, langsung enter.
Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk ya, kalian bisa terlogin, sudah dalam keadaan terlogin. Nah, sudah sampai di sini sudah untuk loginnya ya. Nah, untuk mematikannya gimana? Untuk mematikan kalian jangan langsung klik tombol close yang ada di pojok kanan ini ya, pojok kanan atas ini ya, jangan ya. Ini sama halnya dengan kalian mematikan paksa sistem operasi kalian. Misalkan kalian diibaratkan ini kan PC ya, diibaratkan PC, kalian ada PC di sini. Jadi diibaratkan kalian langsung tekan tombol power secara paksa untuk mematikan, bukan mematikan dalam keadaan shutdown sistem operasinya. Untuk men-shutdown perintahnya itu power off. Power off command not found. Oh ya, untuk perintah power off itu harus masuk ke akses root-nya ya. Nah, itu fungsi dari kalian tadi membuat password root juga. Kita masuk ke akses root. Caranya gimana untuk masuk ke akses root? Untuk masuk ke akses root itu kalian ketikkan su ya, kemudian enter. Kalian masukkan password rootnya. Su itu super user ya. Masukkan password rootnya. Next, kalau sudah enter, nah ini kalau sudah akan ada keterangan root at Debian. Kalau yang awalnya hanya Debian at Debian, sekarang root at Debian atau root at nama usernya. Nah, kita berada di directory home Debian. Next, sampai selesai sampai di sini sudah ya. Tinggal kita lanjut ke matikan sistem operasi Debiannya. Jadi ketikkan power off. Kemudian kalau sudah diketikkan enter aja. Power off berarti tidak dipakai di Debian 10. Command not found. Kita pakai yang shutdown min h, enter. Nggak dipakai juga min h, no. Tidak bisa. Power off tidak dipakai di Debian 10. Jadi perintahnya Debian 10 ini ada yang berubah ya. Kemungkinan ada beberapa yang perintah untuk di Debian yang versi 10 itu ada perubahan. Power off Debian 10. Saya coba cari sistem CTL ya. Jadi power off di Debian 10 menggunakan sistem CTL. Jadi sistem CTL power off kurang M. Sistem CTL power off. Baru berhasil. Jadi ada tambahan perintah ya. Sudah sampai di sini untuk penginstalan sistem operasi Debian 10 command line. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.